Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irta Kafiriski dengan NIM 241252458. Saya akan mempresentasikan tentang lipid. Lipid itu terbentuk dari asam lemak. Asam lemak itu komponen utama penyusun lipid. Asam lemak adalah asam karboksilat berantai panjang yang tersusun atas gugus karboksil atau COOH dan rantai hidrokarbon. Asam lemak merupakan komponen struktural utama penyusun berbagai jenis lipid dalam tubuh. Struktur asam lemak itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama gugus karboksil, yaitu COOH yang bersifat polar, dan rantai hidrokarbon yang bersifat nonpolar. Kemudian panjang rantai dan jenis ikatan pada asam lemak akan menentukan sifat fisik dan biologis lipid yang terbentuk. Jadi semakin panjang rantai karbon, maka semakin kecil kelarutannya dalam air. Gambar struktur asam lemak dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian penggolongan asam lemak itu ada dua. Yang pertama yaitu berdasarkan kejenuhan ikatannya, yang kedua berdasarkan proses sintesisnya. Penggolongan asam lemak berdasarkan kejenuhan ikatannya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Kemudian penggolongan asam lemak berdasarkan proses sintesisnya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu asam lemak esensial dan asam lemak non esensial. Asam lemak jenuh itu tidak memiliki ikatan rangkap dan umumnya berbentuk padat. Jadi disebut jenuh karena tidak mengandung ikatan rangkap, jadi dia tidak bisa diadisi. Contoh asam lemak jenuh itu seperti asam laurat, asam miristat, asam palmitat, dan asam stearat yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian asam lemak tak jenuh itu memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dan umumnya berbentuk cair. Artinya masih bisa diadisi oleh hidrogen. Contoh asam lemak tak jenuh itu ada asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian definisi lipid. Lipid itu adalah kelompok senyawa biologis yang bersifat heterogen dan berkaitan dengan asam lemak. Lipid itu tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik sehingga memiliki fungsi khusus dalam tubuh, terutama sebagai sumber energi dan penyusun struktur sel. Kemudian proses pembentukan lipid. Lipid itu terbentuk jika gliserol direaksikan dengan asam lemak melalui reaksi esterifikasi akan membentuk suatu lipid yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian karakteristik lipid. Secara kimia, lipid tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan sedikit oksigen. Kandungan oksigen yang rendah menyebabkan lipid menghasilkan energi yang tinggi, yaitu sekitar 9 kal per gram. Sifat hidrofobik ini juga membuat lipid berfungsi sebagai pelindung dan isolator. Rumus struktur lipid sendiri dapat dilihat pada gambar berikut ini. Fungsi lipid. Lipid berperan sebagai sumber dan cadangan energi, pelindung organ vital, serta penyekat panas tubuh. Selain itu, lipid berfungsi membantu penyerapan vitamin larut lemak atau vitamin A, D, E, dan K, dan menjadi komponen penting membran sel. Lipid itu sendiri jenis-jenisnya ada 5, yaitu jenis-jenis lipid. Yang pertama yaitu asam lemak, yang kedua lemak, yang ketiga fosfolipid, yang keempat steroid, dan yang terakhir yaitu lilin. Klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid itu ada 3. Yang pertama yaitu lipid sederhana, yang kedua lipid kompleks, yang ketiga lipid prekursor dan derivat. Yang pertama yaitu lipid sederhana. Lipid sederhana meliputi trigliserida, yaitu lemak dan minyak. Trigliserida adalah jenis lipid sederhana yang paling umum dan merupakan bentuk utama penyimpan energi dalam tubuh manusia dan hewan. Senyawa ini terbentuk dari satu molekul gliserol yang berikatan dengan 3 molekul asam lemak melalui ikatan ester. Trigliserida tadi yaitu terbentuk dari lemak dan minyak. Yang lemak yaitu trigliserida yang berbentuk padat pada suhu kamar. Umumnya mengandung proporsi asam lemak jenuh yang tinggi dan biasanya berasal dari sumber hewani, seperti daging merah dan produk susu tinggi lemak. Kemudian trigliserida yang minyak yaitu trigliserida yang berbentuk cair pada suhu kamar. Umumnya mengandung proporsi asam lemak tak jenuh yang tinggi dan biasanya berasal dari sumber nabati seperti minyak goreng dan minyak zaitun. Kemudian
Yang kedua yaitu lilin atau wax. Lilin adalah ester asam lemak dengan alkohol monohidrik berantai panjang atau alkohol yang hanya memiliki satu gugus hidroksil. Lilin memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan lemak biasa. Yang kedua yaitu lipid kompleks. Ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak, yaitu disebut dengan lipid kompleks. Lipid kompleks sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan lipid kompleks lainnya. Yang pertama fosfolipid. Fosfolipid yaitu lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya gliserol fosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Yang kedua glikolipid atau glikosphingolipid, yaitu lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Yang terakhir yaitu lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga yaitu lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Kemudian identifikasi lipid. Identifikasi lipid itu ada 2, yaitu untuk menentukannya yaitu dengan uji ketidakjenuhan dan dengan uji akrolein. Yang pertama, uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan ini digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tak jenuh. Iot Hubble atau itu biasa disebut sebagai reaksi atau pereaksi saat dilakukan uji ketidakjenuhan itu digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif ditandai dengan timbulnya warna merah muda. Lalu warna kembali lagi menjadi warna asal atau akan menjadi warna bening. Warna yang kembali ke warna asal menandakan bahwa banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Warna merah muda akan hilang selama reaksi yang menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi pereaksi Iodine-Hubble. Berikut adalah tabel hasil uji ketidakjenuhan pada lipid. Pada sampel minyak kelapa sebelum dilakukan uji ketidakjenuhan memiliki atau berwarna kuning bening. Setelah dilakukan uji ketidakjenuhan akan berubah menjadi pink bening kemudian putih bening, yang menandakan bahwa minyak kelapa yaitu mengandung atau positif asam lemak jenuh. Kemudian sampel yang kedua yaitu margarin. Sebelum dilakukan uji ketidakjenuhan memiliki warna kuning, dan setelah dilakukan uji ketidakjenuhan terbentuk warna kuning lagi, yang berarti margarin ini yaitu negatif, yaitu mengandung asam lemak tidak jenuh. Percobaan uji ketidakjenuhan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak kelapa mengandung triasil gliserol dengan 80-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif, mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda, sehingga margarin memiliki kandungan asam lemak yang tidak jenuh. Persamaan reaksi umum uji ketidakjenuhan. Berikut adalah reaksi percobaan uji ketidakjenuhan pada lemak. Asam lemak tidak jenuh jika direaksikan dengan iodin atau I2 akan membentuk asam lemak jenuh, yaitu yang ditandai dengan jika positif akan ditandai dengan timbulnya warna merah muda, lalu warna akan kembali lagi menjadi ke warna asal, yaitu kembali ke warna bening. Jika negatif warna akan tetap seperti warna sebelumnya. Misalnya sebelum dilakukan uji ketidakjenuhan berwarna kuning, setelah dilakukan uji kejenuhan berwarna kuning juga, itu berarti mengandung asam lemak tidak jenuh. Jadi reaksi percobaan uji ketidakjenuhan lemak itu, jika asam lemak tidak jenuh, jika direaksikan dengan iodin atau I2 akan membentuk asam lemak jenuh yang ditandai dengan perubahan warna tadi, yang awalnya berwarna merah muda kemudian akan menjadi warna bening atau kembali ke warna asal. Kemudian
Uji yang kedua yaitu uji akrolein. Uji akrolein merupakan uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat pada lemak dan minyak. Bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid aksilat atau disebut juga dengan akrolein. Reaksi positif terjadi apabila lemak yang dipanaskan dan terdehidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Pada percobaan uji akrolein ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolein. Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau tengik menyengat setelah dilakukan uji akrolein. Ketengikan dari kedua sampel disebabkan oleh adanya reaksi antar molekul oksigen dengan asam lemak berikatan ganda. Ketengikan ini terjadi bila triasil gliserol yang mengandung asam lemak. Berikut tabel hasil uji akrolein pada lipid. Pada sampel minyak kelapa, sebelum dilakukan uji akrolein itu berbau minyak, dan sesudah dilakukan uji akrolein akan berubah bau menjadi bau tengik. Kemudian pada sampel gliserol sebelum dilakukan uji akrolein menghasilkan tidak berbau, dan sesudah dilakukan uji akrolein menghasilkan bau tengik, yang berarti kedua sampel ini yaitu sampel minyak kelapa dan gliserol mengandung uji akrolein atau positif uji akrolein. Jadi kesimpulannya, lipid itu berfungsi sebagai sumber energi, pelindung tubuh, dan komponen membran sel. Asam lemak penyusunnya terbagi menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh esensial berperan penting bagi kesehatan jantung, saraf, dan metabolisme. Keseimbangan konsumsi lipid sangat mempengaruhi fungsi fisiologis dalam tubuh. Hasil pengujian menunjukkan minyak kelapa mengandung asam lemak jenuh yang terlihat dari perubahan warna pada uji ketidakjenuhan. Sedangkan margarin tetap kuning sehingga tergolong mengandung asam lemak tak jenuh. Pada uji akrolein, kedua sampel menghasilkan bau tengik akibat terbentuknya akrolein dari dehidrasi gliserol. Hal ini menegaskan bahwa minyak kelapa lebih kaya asam lemak jenuh, sementara bau tengik pada keduanya menandakan terjadinya oksidasi dan dehidrasi asam lemak. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.